langsung di eta ditekan tengahna teh, difokusin ka dieu. Mas fokus. Kira. Kumaha teh bener deh kieu. Coba Kang Wagang itu. Fokuskeun, urang dipindahkeun. Coba. Cara fokuskeun mah kieu kamera mah. Tah dikitukeun. Tah kieu. Gitu. Lon. Di mana? Tade biar itu kan deh. Coba sih. Karena apa? Pas ya? Enggak. Pas? Pas sip pas. Pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa di malam Sabtu, dan kali ini kita akan membahas materi tentang masih di diagnosa, mulai dari diagnosa ada mata, ada lidah, juga ada dari nadi. Namun di sini kan dipaparkan di buku ini yaitu di lidah dahulu ya. Lidah. Nah, terima kasih sudah datang di kesempatan kali ini, dan buat teman-teman dimanapun yang berada, khususnya untuk LKPILSA, juga perkumpulan Bakti Sehat Jiwa Raga untuk Negeri. Selamat malam, berjumpa lagi bersama saya, dan saya melanjutkan materi-materi yang sebelumnya. Baik, kita akan langsung lanjut ke materi yang selanjutnya. Di sini di gambar sudah terlihat ya. Ini adalah bagaimana cara menentukan akses definiensi ya. Nah, jadi di sini tuh ada 4 cara pemeriksaan. Nah, jadi pemeriksaan yang pertama ketika untuk ke klien yaitu dilihat. Nah, dilihat, kemudian diwawancara, kemudian mendengar dan menghirup atau meraba. Jadi kalau misalkan untuk menghadapi klien, ini tuh harus dipakai ya. Mulai dari melihat, ya melihat itu dari sosoknya. Misalkan apa dia lemah, apa dia datangnya keadaannya capek, kelihatan kan. Kalau orangnya lemas berarti datangnya dengan napas yang lambat, terus wajah yang pucat gitu. Pucat atau memang ya lesu gitu. Udah kelihatan ya. Nah, kemudian ini dari wawancara. Wawancara juga kita harus mengamati. Satu contohnya begini ya. Bapak sudah berobat kemana aja? Nah, sudah berapa tahun? Nah, terus apa aja yang Bapak sudah lakukan? Apa aja yang Bapak sudah minum? Nah, dari hasil keterangan-keterangan yang dari hasil wawancara, nah maka kita bisa disimpulkan. Kita harus mengetahui dulu berapa lama dia sakit, dan sejak kapan dia sakit, dan ada gak yang menurut dia apa yang membuat dia sakit menurut versi dia. Itu misalkan saya setelah makan daging merah langsung pusing misalkan. Nah, pas dicek ternyata darahnya pas naik. Nah, itu juga kan menjadi satu buah acuan bahwa di situ daging merah mungkin harus dihindari kan sejak dari situ. Nah, kalau misalkan kedua kali makan daging merah lagi, nah bisa jadi seperti itu lagi.
dan akan bisa jadi lebih parah. Nah, terus misalkan udah minum obat apa aja, mulai dari herbal atau obat-obat yang dari medis ya. Nah, jadi diperjelas dulu, setelah jelas lalu terus ini mendengar dan menghirup ya. Mendengar itu ya dia berkata, dia berkata apa napasnya atau suaranya keras atau memang lemah ya dari suaranya. Terus menghirup artinya dari badan. Apa badannya bau? Apa badannya kan orang yang misalkan sakitnya komplikasi ada kemungkinan juga dari badan sudah kelihatan ya. Nah, ini juga harus mungkin dari warna juga bisa gitu. Warna juga sama. Ya kan dari sini melihat. Yang dilihat itu kan dari warna. Nah, warna. Misalkan ada dari pucat, ada dari misalkan kuning. Nah, itu harus dilihat ya. Atau misalkan badannya merah. Nah, jadi walaupun dia badannya hitam tetapi mukanya itu merah gitu. Nah, merah itu kan ada indikasi misalkan dari panas tubuhnya. Jadi antara yin dan yang-nya itu tidak seimbang. Misalkan dia kelebihan panas, maka sering merah badannya. Nah, terus ini meraba. Ya, kan meraba ini satu contohnya meraba detak nadi. Ya. Nah, ini kan meraba. Nah, jadi meraba ini satu contohnya ya, seperti detak nadi. Terus misalkan ketika pijat ini akan berasa seperti ada yang kayak gerinjal-gerinjal gitu kan. Nah, seperti misalkan apa ada toksin, apa ada ganglion, apa ada lipom, atau memang ada kayak penyumbatan-penyumbatan yang ketika kita pijat itu kerasa dari indera telapak tangan kita. Maka di sini telapak tangan kita harus benar-benar mencerna apa yang kita raba ketika saat mendiagnosa atau ketika memijat. Kalau dipijat itu akan kerasa ya, ini uratnya ini bergeser atau tulangnya ini berbeda antara kiri dan yang kanan. Nah, dipastikan ya, ini harus pasti ya, dipastikan. Kemudian ini turun ke yang kuning ya, ini kuning, ini merah, artinya sangat vital sekali. Ini juga penting. Nah, pertama di sini adalah melihat lidah, ya, lidahnya, mulai dari strukturnya, panjangnya, bentuknya, warnanya, warnanya. Ini akan dibahas lebih dalam lagi di slide selanjutnya. Kemudian ini adalah palpasi nadi, ya, ini palpasi nadi. Nah, palpasi nadi. Dan selanjutnya ini adalah telapak tangan. Jadi mulai lidah, palpasi nadi, kemudian telapak tangan, kemudian ada mata, raut wajah, dan suara. Nah, berarti kesimpulannya ada 6 yang harus kita identifikasi. Nah, dari ke-6 ini nanti mana yang sangat cenderung atau sangat dominan. Oh, ini yang sangat kelihatan banget gitu loh. Misalkan sangat kelihatannya itu dari lidah. Ya, misalkan lidahnya itu pecah-pecah. Lidahnya itu pecah-pecah gitu kan. Nah, itu juga bisa dilihat. Nah, oke, kita akan lanjut ya. Nah, ini gambar ya. Gambar diagnostik ya. Ini dari telapak tangan antara kiri dan kanan. Kemudian ini peta atau dari apa tuh zona lidah ya, zona lidah. Nah, ini zona lidah. Nah, jadi ini dibagi-bagi, ada yang tahap dalam, tahap pinggir, tahap tengah, tahap pinggir. Nah, di sini ada 2 lapisan. Berarti di sini 1, 2, 3, 4 dan 5. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5 lapisan. 5 lapisan, kemudian antara kiri dan kanan ada 2 lapisan. Nah, oke, kita lanjut.
Nah, lidah yang baik dan normal. Nah, bagaimana sih kita harus menentukan lidah yang baik dan normal? Nah, otot lidah yang berwarna merah muda, merata, basah, dan cerah. Nah, nanti ada juga ya contohnya. Nah, bentuk tidak gemuk, tidak kurus, posisi pada tengah mulut, permukaan dan tepi lidah rata, tidak ada lekukan atau pecahan. Nah, ini juga ya, kalau misalkan lidahnya gemuk atau ya tidak kurus atau posisinya pada tengah mulut ya. Nah, terus ini adalah pergekan ya, pergekan otot lidah tidak kaku atau kaku dan bergetar. Jadi lidah ini kalau misalkan dia gerak, Ya. dia gerak tidak kaku Dan atau tidak bergetar. Nah, ini lidah yang normal dan baik. Selaput lidah tipis dan rata, 1/3 bagian depan lebih tipis, hampir tak berselaput dan basah. Nah, ini adalah dari uraian lidah yang baik dan normal. Nah, ini adalah contoh lidah yang baik ya. Jadi bisa teman-teman sambil lihat, coba Makosim lidahnya apa tuh Dek? Lihat ke sini ke Kosim. Lidah. Kira-kira normal enggak? Enggak, itu enggak normal. Ada pecahan-pecahan di tengahnya itu. Di tengah ya. Nah, coba ini Kosim. Coba. Putih. Kayak agak bergeragaji ke pinggir, agak putih. Iya. Nah, kayak gitu. Ya. Nanti kita dilihat di bawah. Apa sih yang terjadi kepada diri kita selama ini? Iya. Nah, cara pemeriksaan lidah. Nah, ini adalah cara pemeriksaannya nih. Posisi duduk pasien ya, atau dengan bahasa kita klien ya. Nah, jadi suruh duduk dulu nih si kliennya dalam posisi duduk atau terlentang. Wajah menghadap sinar yang terang, sebaiknya sinar matahari. Nah, sebetulnya bisa juga pakai Center bisa. center ya, center yang khusus sehingga Semacam center medis itu ya. ya center yang dijual di Kecil. Alkas ya, di Alkas disorot ke bagian lidah gitu. Nah, terus kepala sedikit diangkat. Nah, berarti sedikit agak mendongak kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Terus cara julur lidah, mulut terbuka selebar mungkin. Jadi jangan setengah-setengah gitu kan. Nah, harus banyak banget ya, full. Julurkan lidah sepanjang mungkin, jangan dilakukan ujung lidah sedikit ke bawah. Jadi jangan dilakukan ujung lidah sedikit ke bawah. Jadi posisinya biarkan aja, berarti lurus ya. Gimana caranya gini? Iya, ya lurusin aja gitu sekuat kita. Ya, lurusin aja sekuat apa tuh? Iya. Jangan dibengkokin ke bawah gitu. Jangan. Jadi seelastis lidah. Seelastis lidah aja keluarin gitu. Waktu menjulurkan lidah, jangan terlalu lama. Jika pengamatan belum cukup, istirahat sejenak, lalu ulangi lagi. Nah, jadi jangan juga nanti lidahnya turunin aja misalkan. Itu nggak boleh ya. Nah, itu biasanya durasi berapa menit paling lama itu menjulurkan lidah? Biasanya kalau identifikasi itu cepat dengan hitungan detik. Detik. Ya begitu, tak langsung aja, nggak lama. Seperti kita melihat di bola mata ya. Nah, bola mata kan kalau misalnya kita lihat di center, kan dilihat pupilnya kan, itu kan cepat banget. Mengkerut langsung. Iya, itu kan cepat. Nah, gerakannya cepat. Nah, ini juga sama ya. Nah, selanjutnya adalah cara mengamati. Nah, ini cara mengamatinya nih. Jadi bagaimana kita menentukan cara mengamatinya itu, diidentifikasi itu apa aja. Nah, amati otot lidah secara keseluruhan mulai dari depan, tengah, akar pinggir lidah. Amati otot lidah meliputi warna, kecerahan, bentuk, dan
pergerakan otot. Juga pengamatan selaput lidah meliputi berselaput atau tidak, tebal atau tipis, lunak atau padat, basah atau kering, berakar atau tidak, warna putih, kuning, ungu, abu-abu atau hitam. Nah ini warna-warna ini akan cenderung pada diagnosa yang tertentu. Nah, ini 4 hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengamatan lidah. Nah, dalam pengamatan lidah apa aja nih? Pertama adalah sinar yang cukup seperti sinar matahari. Terus mempengaruhi pengamatan lidah. Ya. Terus jika diperlukan bantuan sinar, maka gunakanlah penerangan lampu atau senter dengan cahaya putih. Nah, berarti jangan gunakan cahaya yang kuning. Jadi gunakanlah yang putih. Terus pengaruh makan minum. Nah, sehabis makan selaput akan tipis, makan minum panas selaput lidah akan merah. Perokok berat selaput lidah akan keabu-abuan. Nah, terus makan dan minuman berwarna akan mempengaruhi warna selaput lidah. Nah, ini pengaruh-pengaruh dari minuman nih. Nah, ini habis makan selaput akan tipis. Nah, itu selaput itu bagian mana itu ya? Ujungnya mana? Selaput itu adalah lapisan dari lidah. Iya. Lapisan dari lidah berarti semuanya. Semuanya. Oh, iya. Semuanya. Selaput itu ininya ya, lapisan. Lapisan. Kayak seperti selaput jantung, dia itu dilapis. Oh iya. Dilapis ya. Kalau dalam bahasa Sundanya mungkin kulumut. Oh ya. Iya. Nah. Nah, ini adalah cara chart peta lidah. Nah, bisa kita dilihat di gambar ya. Di sini ada ginjal. Nah, di sini ada kantong kemih. Nah, ginjal dan kantong kemih. Kemudian ini adalah usus besar. Ini di sini. Kemudian di tengah adalah lambung. Di sini adalah paru-paru dan ini adalah jantung. Nah, makanya titik jantung kalau misalkan sakit jantung diterapi lintah di ujung, di ujung lidah ya. Itu di ujungnya sebelah. Bebas asal di ujung itu. Di kiri karena tangan. Sebetulnya paling tepat itu di tengah. Oh, di tengah. Di tengah di sini nih, di tengah. Oh iya. Di tengahnya tapi bukan di tengah di atas lidah ya, tapi di ujung lidah di tengah. Di tengah iya. Di tengah ini nih, di lingkaran ini ya. Nah, sini. Kemudian ini liver, ini limpa, ini limpa. Nah, ini empedu ya. Itu misalkan kalau salah penyakit lambung atau limpa itu emang bermasalah di bagian tengah itunya, lidahnya enggak ya? Nah, kalau misalkan ini lambung, ya. Orang lambung ini nanti kelihatan tuh warnanya. Di sini tuh digambarkan agak menguning. Oh, berarti itu tanda yang menguning itu. Ya, agak menguning di sini. Oh, iya. Tapi nanti kita akan baca ke bawah ya perubahan warna apa ketika sakit lambung, sakit paru-paru, sakit jantung gitu. Oh iya. Nah, satu, terapis harus memahami letak organ berdasarkan peta lidah. Jadi kita tuh harus belajar sering-sering lihat-lihat gambar. Terus kita cocokkan, oh ini lidah bentuknya gini, oh ini bentuknya lidah gini. Sering-sering ya mau buka internet, buka gambar-gambar tentang lidah. Ya, terus kita juga kalau misalkan pas mau terapi bisa dilakukan untuk identifikasi lidah dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman sering melihat, maka akan lebih hafal gitu dengan karakter-karakter lidah tersebut. Oh, ini yang ada yang pendek, oh ini ada yang seperti gini aja deh. Kalau misalkan yang stroke, dia biasanya rata-rata apalagi stroke-nya parah, artinya dia sulit untuk berbicara, lidahnya kan memendek. Dia nggak bisa menjulurkan lidah yang panjang. Terus amati otot lidah secara keseluruhan mulai dari depan, tengah, belakang, sisi-sisi otot, lidah, dan kanan kiri. Maksudnya otot tuh yang bentuk gimana tuh ya? Otot lidah itu adalah yang bisa menggerakkan. Kalau lidah itu kan tidak bertulang, tapi dia berotot. Oh iya. Nah, jadi dia
si lidah ini gerak itu karena ada ototnya, Iya. karena ada uratnya, tetapi tidak ada tulang. Iya. Itu. Terus ini amati perubahan bentuk pada otot, lidah, meliputi warna, kecerahan, kelembaban, bentuk, dan tebal tipisnya. Nah, ini selanjutnya. Amati selaput lidah, meliputi tebal tipis, lunak padat, kering basah, warna selaput kuning, putih, merah, ungu, atau hitam. Nah, apakah warnanya ungu, atau putih, atau merah, ya, atau hitam? Amati pergerakan lidah, apakah miring, apakah tremor? Tremor. Nah, tremor, Itu maksudnya apa? kira-kira teman-teman tahu nggak tremor apa? Kurang paham tuh tremor. Kurang paham. Kurang paham. Nah, jadi tremor ini dia agak bergetar, Oh, bergetar. tremor ya. Nah, dalam belajar kali ini kita harus sama-sama mari mengidentifikasi, mari mencari informasi baru. Tuh, jadi kalau teman-teman punya pendapat, oh ini begini loh misalkan, ini yang utarakan, tuh ya. Nah, karena sistem belajar ini adalah bukan hanya menyampaikan guru ke murid, tapi murid atau peserta juga boleh menyampaikan ketika teman-teman menurut saya ini, atau saya mendengar ini tuh begini loh, gitu kan. Nanti kita cocokkan nih bersama-sama, gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah gambar-gambar lidah. Nah, ini banyak nih gambar-gambar lidah nih ya. Nah, bisa dilihat ya sama teman-teman, coba dilihat di video, jelas nggak? Jelas Ya. Nah, ini lidahnya kemerahan itu. ini karena kemerahan, ini white, apa ini ya, kecil-kecil, kosing apa ya? Kosing ada kosing. Jadi kalau ini kan merah kayak gini, terus ini kayak ngebuka, ini kayak ombak ya, kayak perahu. Ini putih, ini lebar, merah banget. Ini putih, ini tuh lengkung ada dalam. Kemudian yang menguning, ini agak keunguan ya, keunguan. Ini agak putih ya, agak putih. Putih kekuningan. Ini putih. Itu putih kayak sepak atau kayak putih gak berwarna gitu ya. Terus ini agak kehitaman. Nah, kalau ini putihnya agak beraturan. Ini kayak orang kalau misalkan sakit sariawan, kira-kira menurut teman-teman kalau sakit sariawan itu di lidahnya di angka mana ini? Di berapa sariawan? Kira-kira sariawan yang di ujung itu atas. Sini. Bukan pinggir. Sini. Bukan pinggir. Sini. Atas lagi. Sini. Nah itu kira-kira itu. Ini menurut Kang Kosim ya. Menurut Dede ini mana kalau misalkan orang lagi sariawan nih? Yang bawah, yang merah. Yang ini? Iya. Ini sariawan? Iya. Oke, nanti kita cocokkan ya. Kalau setahu saya sih, kalau yang ini yang sariawan biasanya dia pecah-pecah. Nah, kayak seperti gini nih. Dia pecah-pecah, agak putih tapi dia pecah-pecah. Ini tuh agak ada kemiripan itu antara ini dan ini nih. Pecah-pecah. Tapi kita lihat ya, kita buktikan dari materi. Nah, ini adalah warna otot lidah. Merah muda menunjukkan lidah normal. Terus putih muda pucat. Putih muda pucat. Tadi kan ada yang pucat tuh. Ada. Berarti ini ada sindrom dingin atau kekurangan darah. Nah, kekurangan darah biasanya yang kekurangan darah ya orang kekurangan darah. Kalau misalkan dicek misalkan tensinya ya 70, 80 gitu ya. Nah, terus merah. Nah, merah ini menandakan sindrom panas pada paru. Nah, kalau merah
tadi kan ada yang merah. Iya. Nah, ini sindrom paru ya. Sindrom paru-paru ya. Oh, wah, orang jadi aja tenaya mah naon. Terus ini selanjutnya adalah merah tua nih, merah tua. Api berkobar hebat di jantung. Bila merah tua dan mengkilat, lambung terlalu panas. Nah, ini kalau misalkan ada yang lambungnya panas, ini merahnya tua, kelihatan tuh, ya kan? Berarti dia agak bagian lambungnya panas nih kan. Jadi api berkobar hebat di jantung, bila merah tua mengkilap, nah, lambung terlalu panas. Nah, terus ini hijau ungu, stagnasi darah. Nah, Pengertian stagnasi itu kira-kira apa ya? nah stagnasi juga saya belum hafal nih. Belum Ini hafal, harus Iya. harus dibuka dulu Iya. pengertiannya. Oh, iya. Stagnasi darah. Apa ada gangguan terhadap darahnya? Orang tuh kan kayak gini ya. Misalkan ada yang kanker darah, Iya. nah kan? Nah, seperti kayak penyakit kanker darah itu lupus. Ya, penyakit lupus itu sebetulnya ada kanker darah. Jadi darahnya itu gak normal. Iya. Jadi ada beberapa orang yang memang darahnya itu gak normal pada umumnya. Itu. Terus biru. Biasa ditemukan pada wanita hamil yang kandungannya telah meninggal di dalam. Nah, pada organ normal menandakan energi Qi atau Kui darah terluka. Nah, biasanya penyakit sudah tidak bisa disembuhkan, stadium doa. Waduh, parah ini ya. Parah nih ya. Stadiumnya stadium doa ya. Jadi tinggal berdoa aja gitu. Nah, jadi ini untuk kandungan yang telah meninggal di dalam. Jadi kalau misalkan janin atau misalkan dia kandungan yang meninggal, ya dia ngandung baru 3 bulan, 4 bulan, Meninggal dalam. tiba-tiba si janin ini yang bayinya itu meninggal di dalam. Kemudian akan ada kontraksi atau terlihat di lidahnya. Itu mah semacam kasus kakak saya itu yang waktu meninggal di dalam itu pernah. Seperti itu. Jadinya dioperasi. Dioperasi sesar, Sesar, dikeluarin. ya, dikeluarin. Itu udah hampir mendekati ke lahiran sebenarnya, udah 9 bulan. Cuman waktu mau lahiran, bayi itu udah meninggal di dalam. Akhirnya di sesar. Sesar gitu. Iya. Harus ada penanganan khusus. Iya, penanganan khusus itu ada. Kemudian ini hitam. Hitam ini menandakan penyakit yang berat. Darah telah mati dengan prognotis, gejala menuju kesembuhan sangat buruk. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau terapi kan, mau terapi klien, nah bisa dilihat nih paling ini ya, paling dominan yang harus dihafal itu minimal itu 2 ini, biru dan biru hitam. sama hitam. Jadi jangan sampai misalkan teman-teman melakukan terapi tiba-tiba besoknya gitu kan, besoknya itu stadium doa gitu kan. Jadi kita yang disalahin oh ini gara-gara di terapi nih jadi kayak gini kan. Nah ini kan satu dari pupil yang telah diajarkan ya. Pupil juga sama, kalau misalkan pupilnya udah gak bergerak jangan diterapi gitu kan. Nah itu menghindari kalau misalkan ada apa-apa kita emang udah tahu gitu, tapi kita tidak boleh memberitahukan kayak mengucapkan ini mah udah mendekati wafat, nggak boleh kayak gitu ya. Katakan aja kita gak sanggup, ini bukan bagian saya gitu kan, gituin aja cukup gitu. Jadi kalau kita mendapat klien biru atau hitam, kita hindari aja gitu ya. Kalau misalkan biru dan hitam sebaiknya dirujuk ke tempat lain aja gitu kan gitu. Dengan bahasa yang lembut, jangan sampai si klien di drop gitu, takut kayak gitu. Nah ini selanjutnya juga bentuk lidah nih.
Tidak gemuk dan tipis ya normal. Normal ya. Normal. Gemuk terlihat dengan kondisi lidah yang memenuhi mulut, menandakan penampungan cairan tubuh dan berlebihan ya, berlebih. Seperti gini ya, ini tuh terlihat kondisi lidah yang memenuhi mulut, menandakan penampungan cairan lidah yang berlebih. Seperti ini gemuk merah, sindrom panas kekurangan angin. Terus ini gemuk tua merah. Gemuk tua merah. Ini gemuk tua merah itu sindrom panas jantung pada limpa. Terus ini gemuk pucat putih, sindrom kekurangan darah, lembab limpa. Terus di sini adalah gemuk ungu basah, sindrom dingin berat. Ini gemuk bengkak, tua ungu, stagnasi darah, keracunan. Nah, berarti di darahnya yang saya tadi darahnya udah terkontaminasi. Nah, jadi bisa dilihat nih ya. Jadi kalau misalkan ada yang gemuk merah, ada yang gemuk merah tua, ada yang gelap, ada yang pucat, gemuk. Nah, kalau gemuk itu ya seperti kayak bengkak. Lidahnya kan ada kalau misalkan orang yang sakit Ada. si lidahnya itu kelihatan bengkak. Terus ini adalah kurus tipis. Nah, ini kurus tipis. Kurus kecil tipis pucat, sindrom kelemahan ci dan darah. Merah tua, sindrom berlebihan api yang melukai organ. Jadi maksud di sini adalah api itu panas tubuh yang berlebihan, ini bisa melukai atau bisa melemahkan organ-organ yang lain. Nah, karena ada juga saya menemukan beberapa kali klien itu panas tubuhnya itu di atas rata-rata orang normal. Dan ketika panas, ya emang panas kayak orang meriang, tapi panas, dan panas itu sepanjang hari, sehingga tubuhnya itu menjadi kering. Nah, kalaupun dia tidak kering, maka kalaupun terus-terusan seperti itu, ya bisa membahayakan dan sangat fatal. Tuh. Ini mau nanya nih, jika menemukan semacam lidah itu ini semacam ini yang 12 ekor tadi itu, cara penanganannya yang terbaik itu gimana gitu? Cara penanganannya gitu ya. Untuk penanganan kita lihat dulu, misalkan nih lambung. Lambung nih kena, misalkan kalau lambung kena ya tinggal diterapi bagian lambungnya. Gitu. Iya. Berarti ada bekam lambung, totok perut, terus pijat area kaki di bagian lambung, sama ini tangan. Di tangan dulu kan ini ada titik hegu ya, ini ke area tangan dan area muka ya. Jadi area muka, jadi hegu itu kan menguasai area muka dan bagian perut depan. ya, dan area perut. Jadi bisa pemijatan totok perut untuk lambung tersebut, terus bekam juga bisa. Terus ini juga bisa ya dari itu semacam stagnasi darah atau keracunan, itu caranya gimana kan? Nah, ada yang keracunan di pembahasan ada stagnasi darah yang mana itu? Stagnasi darah itu indikasi yang mungkin untuk apa tuh namanya penanganan itu bekam ya. Biasanya keracunan darah itu seperti orang yang pecandu ya. Pecandu dari obat-obat terlarang itu darahnya akan berbeda ya dari orang-orang normal. Jadi makanya kalau misalkan walaupun udah berapa bulan dia nggak memakai, ketika dites dia tetap, karena dia ini nempel di darah. Karena saya waktu itu pernah nangani pas klien itu darahnya beda, warna hitam merah tapi kehitam-hitaman itu. Kan biasanya warna tuh merah biasa itu, merah tua gitu lah. Ini mah agak kehitam-hitaman itu si warna darahnya itu. Nah, kalau darah ini berbeda dengan lidah. Oh, lidah beda. Kalau darah itu bisa jadi kan itu ketika dilancet itu menjadi hancur darah itu menjadi hancur. Terus ketika ditarik ada sistemnya
seperti nanti kayak jelly kan. Iya. Nah, seperti jelly itu ada yang berubah menjadi agak kehitaman, Ada yang kehitaman. merah. Itu. Nah, tergantung dari kondisi dan dari darah orang tersebut apakah pernah berbekam atau pertama kali itu. Tapi- Biasanya itu yang pada pertama kali apa Udah Udah pernah. udah pernah? Cuman dilihat itu emang semuanya darah tuh yang di koper kamu agak kehitam-hitaman semuanya. Kehitaman. Berarti itu ada keracunan darah, stagnasi darah semacam itu gitu. Tidak bisa dilihat Tidak dari bisa. situ, Oh, tidak nggak bisa. Oh iya. Kalau misalkan darah yang keracunan itu harus dilihat oleh alat ya, Alat, oh oleh iya. alat tertentu yang bisa memutuskan bahwa ini darah ini ada racunnya gitu ya, atau memang nggak bisa dipakai. Nah, satu contoh gini, kalau misalkan teman-teman misalkan dimasuk ke mau disumbang ini darahnya satu Ya. contohnya ya. Iya. Nah itu juga sama, biasanya diperiksa dulu gitu Darahnya. kan. Ya siapa tahu kan kalau misalkan nyumbangin darah kalau ternyata HIV, nah, itu Iya. juga sama kan darahnya kan. Iya. Nah ada HIV, nah itu kan nggak bisa gitu Iya. kan. Atau misalkan darahnya kayak darah misalkan orang pecandu ya, Iya. pecandu obat-obat terlarang juga sama. Itu juga nanti nggak bisa kalau misalkan ditransfusi ke orang lain. Nah itu ya nanti dilihat dulu darahnya itu kualitasnya seperti apa. Nah, dan yang bisa melakukan hal itu adalah orang-orang bagian medis, Oh, gitu. iya. Nah kemudian ini adalah retak halus menandakan sindrom dingin dan kering. Nah kemudian ini bawahnya ya, retak halus. Nah retak itu apa ya teman-teman? Semacam belahan-belahan itu tengah kan ada. Belah-belahan ya. Ah. Belah-belah. Berarti kalau misalkan lidahnya ada belahan-belahan Ah. atau dibilang retak, kalau misalkan bumi ini kayak mempunyai celah-celah itu, Celah. kalau di sawah itu apa sih namanya tuh? Telah sawah gitu. Ngelak lah kayak ngelak atau belah kayak gitu. Nah retak halus, putih pucat, sindrom kekurangan darah. Nah retak halus merah, sindrom kelebihan panas. Nah ini juga bisa dilihat nih, tadi kan ada yang pecah-pecah Ada gitu ini. kan. Nah ada yang kekurangan panas, ada yang kekurangan darah. Terus ini juga miring, nah, menandakan angin berlebihan di tubuh. Miring ke kiri, angin di sebelah kanan. Miring ke kanan, angin ke sebelah kiri. Nah dia ceritanya itu masuk angin gitu. Iya. Kalau misalkan si lidahnya itu agak miring. Ada yang miring ke sana, ke iya. kiri, ke kanan. Nah. Terus juga ini berduri nih. Berduri itu ya kayak semacam kayak bintik-bintik lah gitu. Oh, kan. berduri bintik-bintik. Kayak di dalamnya itu Di kayak bulu gitu kan. Di Kayak pinggir lidahnya di mana tuh? di area lidahnya. Area lidah. Sepanjang lidahnya itu Maksudnya di ujungnya atau di tengah-tengah gitu? biasanya di tengah-tengah itu rata. tengah. Oh, rata. Rata ke dalam. Oh iya iya. Menandakan sindrom panas berlebihan dan ini berbahaya tuh. Nah, ini berbahaya ya. Sindrom panas. Apa sih kalau sindrom kayak gitu, sindrom panas? Sindrom panas ini ada juga yang melakukan ilmu-ilmu tertentu atau olah nafas tertentu yang sehingga ada berlebihan ke tubuhnya. Itu adalah namanya itu reaksi balik kepada tubuhnya. Tubuhnya tidak mampu untuk menampung dengan energi tersebut, sehingga menghasilkan panas, dan panasnya itu tidak bisa digunakan oleh tubuhnya. Nah, ini juga kaku, sulit dijulurkan, digerakkan, panas menyerang jantung atau dingin menyerang jantung. Ini ada juga yang kaku dijulurkan. Di sini nih orang-orang yang kayak balpasi, orang-orang yang kayak itu stroke wajah. Terus ada juga yang kasusnya itu selidahnya itu sebagiannya itu kayak keluh, sebagian normal, sebagian enggak. Iya. Jadi sebagian itu dia itu enggak ada rasa. Iya. Gitu kan, kayak kebas.
si lidah itu. Si lidah itu kebas. Nah. Terus ini ada lemas, lembek, menandakan ci dan darah sangat lemah. Nah, terus pendek, sindrom penyakit yang sudah kritis. Nah, ini kalau pendek itu sindrom penyakit yang sudah kritis. Coba pendek itu yang gimana? Penyakit apa yang pendek? Pendek. Yang pendek sakit apa? Set? Kurang paham tuh. Stroke. Nah, stroke. Yang stroke rata-rata itu pendek gitu kan. Pendek. Memendek itu. Berarti kalau misalkan udah memendek ini artinya ini ya cukup udah parah gitu kan. Tapi kadang-kadang stroke juga ada yang panjang gitu kan ya. Panjang. Itu stroke-nya masuk stroke ringan. Oh, ringan. Stroke ringan. Kalau stroke-nya parah itu sudah ya sulit ya untuk sembuh juga. Iya. Nah, ini warna selaput lidah. Selaput lidah sindrom dingin dan lembab bisa disebabkan oleh infeksi bakteri dan virus. Ada selaput putih. Jadi selaput putih itu dia itu menebal sepanjang lidahnya putih. Sindrom dingin dan lembab berarti artinya itu dia dingin dan lembab bisa disebabkan oleh infeksi virus bakteri dalam tubuh seseorang. Itu makanya ini lidah ini cukup penting ketika dibuat diagnosa kepada klien. Tuh. Nah, ini selaput kuning. Selaput kuning biasa menandakan panas. Semakin kuning, panasnya semakin berat. Dalam proses penyembuhannya, warna kuning semakin lama semakin muda. Nah, selaput kuning tebal menandakan, nah ini penumpukan mungkin ini ya tulisannya. Penumpukan atau pembusukan makanan di lambung. Nah, makanya kan suka ada tuh namanya bocor ususnya. Iya. Kan ada tuh kasus-kasus yang bocor atau luka bagian lambungnya. Ini makanan itu udah masuk ke perut, tetapi secara apa tuh namanya itu metabolisme dari pencernaan tersebut tidak lancar. Harusnya misalkan hari ini dia makan, nah hari ini juga dia bisa BAB. Itu di obat sering melihat tukak lambung, artinya tukak itu apa? Tukak lambung itu kan. Bahasa tukak lambung itu seperti kayak bengkak Bengkak lambung itu. sakit lambung. Oh iya. Nah, itu tuh di lambung ini. Makanya untuk klien ditanya BAB-nya lancar gak? Sehari BAB enggak? Kan ada yang sehari 1 kali, ada yang sehari 2 kali, ada yang 3 hari sekali, ada yang seminggu sekali. Nah, ini yang berbahaya ini nggak tiap hari, ada juga yang seminggu sekali, 3 hari sekali BAB-nya. Ya walaupun kayak cenderung kita menanyakan kok BAB aja ditanyain sih gitu ya, kayak nggak etis itu. Ya tapi mau untuk mengidentifikasinya memang kayak gitu, karena ketika misalkan tidak terbuang kotoran tersebut, itu akan menjadi racun dan akan kembali menyerang ke tubuh. Jadi ntar lambungnya akan membusuk itu kayak tadi itu. Ya ini kan makanan-makanan di dalam itu menjadi membusuk. Ya, jadi membusuk. Itu secara normal ya biasanya pencernaan itu setiap harinya kadang kan ada beda-beda ya. Ada yang orang tuh ada yang 1 kali ngebuang, ada 2 kali, kadang 3 kali itu. Normal itu biasanya yang terhitung normal itu ya berapa kali sehari itu? Terhitung normal itu sebetulnya 1 hari sekali. Hitung normal itu. Kalau misalkan udah dia sehari 2 atau 3 kali atau 4 kali ya bisanya sembelit atau pencernaannya lagi gak bagus. Nah itu adalah proses apa tuh dari perut itu sistemnya itu cenderung memperbaiki atau membuang racun-racun dengan dia berusaha untuk mengeluarkan racun-racun tersebut dengan caranya
ya AB terus-terusan. Ya semacam saya kan kadang-kadang itu 2 kali atau 3 kali, kadang-kadang sehari. Kadang-kadang setelah makan langsung mau buang air gitu biasanya. Iya. Itu dari diri saya gitu kan, udah makan kadang-kadang mau buang air gitu kan. Iya, itu posisinya ketika udah masuk dikeluarkan kembali. Iya. Jadi si perut ini, metabolisme dari ini berusaha untuk membuang kembali, gitu kan. Iya. Nah, tapi sebenarnya yang normal itu 1 kali. Karena kalau misalkan sudah ada 3 kali, iya, biasanya itu dia itu enggak padat, dia itu hancur. Atau iya, encer kan? Iya. Kadang kalau sekali 2 kali masih padat. Nah, yang ketiga kalinya encer. Suka pedas? Pedas nggak suka, cuman nggak terlalu. Gitu. Nggak terlalu. Tapi sering juga. Sering. Iya, biasanya juga. Apakah pengaruhnya dari? Kadang lihat di kotoran itu kayak mengeluarkan asap itu gitu. Pernah gitu. Nah, kalau masalah kayak asap, karena di dalam perut itu ada yang namanya usus 12 jari atau pemanas, atau bahasanya pemanas, sehingga apa yang masuk ke tubuh ketika dipanaskan ini akan busuk dan hancur. Gitu. Kalau tidak ada panas, sehingga makanan tidak bisa hancur nantinya. Gitu. Semacam saya pernah itu ngebuang, ya maaf ya ini mah ngebuang, kayak semacam keluar asap gitu. Ya karena memang panas. Iya. Karena panas, jadi tubuh kita itu panas. Berarti perut itu. Tubuh kita itu maksudnya lambungnya nggak normal gitu, ada penyakit atau walaupun kita normal, tapi normalnya gini, maksudnya normal itu kan ada norma rata-rata, panas rata-rata, ada yang panas yang melebihi batas, ada juga yang panas malah menurun cenderung ke dingin. Nah, jadi yang normal itu adalah panas rata-rata, panasnya itu. Nah, seperti itu. Jadi memang misalkan ada yang badan panas, apakah itu bisa dikaitkan dengan sehat atau tidak? Ya kalau misalkan bukan di rata-rata, kayak gini aja. Seperti kita membawa sepeda, dengan kecepatan 1 jam itu harus menghasilkan 50 km. Itu contohnya dalam 1 jam gitu ya. Kemudian itu dipaksa harus menjadi 200 km dalam 1 jam. Otomatis kan harus cepat gerakannya. Nah, kenapa harus dipaksa? Karena ada bagian-bagian yang tidak lancar, sehingga membuat gerak yang lain itu berusaha untuk mengimbangi area-area yang lain. Ada juga yang malah menjadi lemah, gitu kan? Lemah itu akibat tidak kuatnya mengejar gerakan yang lain. Nah, ini selaput kuning. Selaput kuning biasa menandakan panas, semakin kuning semakin panas semakin berat. Nah, ini udah ya. Selaput kuning tebal menandakan penumpukan, pembusukan makanan di lambung ini tadi. Kuning tebal, kotor, adanya penyembuhan cairan, panas di limpa. Biasanya diderita oleh penderita diabetes. Nah, untuk yang diabetes bisa dilihat dari sini juga ya. Nih, kuning tebal, kotor. Nah, sini nih bisa dilihat ya. Jadi cairan limpanya memang panas ya di limpa. Konengnya. Nah, itu buat Karso dilihat ya, ini panasnya kayak gimana. Karena ini kan kenanya itu ada insulin di bagian insulinnya ya. Selanjutnya adalah selaput kuning tebal, lembab, adanya panas dan lembab lambung, limpa dan usus. Kalau misalkan selaputnya itu tebal dan lembab, nah ini juga bisa dilihat nih, adanya panas dan lembab di lambung dan limpa usus. Nah, ini selanjutnya nih, selaput abu-abu menandakan sindrom dingin berlebih ya, sindrom lembab, dingin dan berlebih. Selaput hitam menunjukkan kondisi yang sangat berat.
disebabkan oleh panas bisa terindikasi gangguan kanker. Nah, berarti kalau misalkan kalau BNK yang hitam bisa dilihat juga ada indikasi ya penyakitnya parah atau cancer gitu. Tapi kalau misalkan kelihatan cancernya indikasi seperti ada yang di payudara atau menonjol di luar, nah itu kan bisa kita apa tuh namanya diterapi dengan terapi lintah. Terapi lintah kalau misalkan posisinya di luar ya kelihatan atau menonjol lah gitu kan. Nah itu bisa di terapi lintah. Tapi kalau di terapi bekam hindari aja gitu ke cancer itu. Untuk terapi bekam menurut saya masih belum masuk kategori itu ya. Belum masuk. Yang masuk itu adalah terapi lintah. Dan ada juga otot-ototnya relaksasi supaya misalkan satu contoh aja misalkan bagian mana nih tangan satu contoh ya. Berarti aliran darah ini harus dilancarkan. Kemudian di area ininya di terapi lintah gitu. Karena terjadinya kanker ini awal-awalnya bisa jadi karena ada benturan atau ada penyumbatan itu kan terhadap saluran-saluran pada otot atau jaringan tubuh lainnya. Jadi kalau lintah itu harus di titik yang rasa nyerinya gitu, semacam kalau kankernya di tangan harus di tangan pasangnya gitu. Kalau payudara di payudara gitu. Di payudara. Oh iya. Nah, kalau di payudara misalkan dia ada titiknya udah kelihatan kayak benjolan itu. Benjolan atau borok ya kayak gitu. Di pinggir-pinggirnya. Di pinggirnya ya. Di pinggir-pinggirnya. Di pinggir-pinggirnya. Karena kan di pinggir-pinggir itu kalau udah ngeborok kayak gitu biasanya kan di dalamnya itu udah kayak darah yang udah hancur bernanah kayak si lintah ini bisa nanti menyedot si nanah-nanah tersebut. Itu biasanya berapa lintah yang dibutuhkan untuk kasus kayak gitu? Misalkan minimalnya itu 4 minimal itu 4 atau 3 di mana dari letak apa tuh namanya zona yang apakah zonanya besar atau kecil. Kalau misalkan besar ya tinggal diputar aja misalkan di kiri sini ya di sini satu oh iya diputar tinggal dibagi 4 aja gitu. Kalau misalkan 4 ya segi 4 kayak gitu ya. Kalau misalkan zonanya banyak ada juga yang sampai 5 ya itu. Kalau misalkan zonanya kecil cuma bagi 3. Oh iya. Terus ini bintang merah selaput putih menerangkan patogen angin ya, biasanya sindrom luar yang terjadi akibat kekeringan atau kelembaban. Oke, selanjutnya adalah pembuluh darah di bawah lidah. Nah, jadi kalau misalkan pembuluh darah di lidah biasanya yang sering dilakukan kayak mengeluarkan darah kayak alpasdu ya. Iya. Ini ada di pembuluh darahnya. Oh, di daerah pena itu. Di bawah lidah. Bawah lidah ya kan kalau kayak gini kan ada garis ya. Oh iya ada. Ya itu garis itu ya ada. Nah, garis itu yang biasanya dikeluarkan darahnya. Oh, pakai alpasdu itu. Alpasdu itu. Oh iya. Nah, setiap orang akan ditemukan 1 atau 2 saluran. Nah, penyembuhan darah yang besar di bawah lidah dengan mengamati dapat membantu mengetahui qi, energi, dan shui darah dalam tubuh. Nah, bila berbentuk pendek, halus, dan pucat, menunjukkan sindrom kekurangan qi dan shui. Bila agak besar, membengkak ungu, merah tua, kehitam-hitaman menunjukkan bekuan stagnasi darah. Pengertian ciu dan shui itu kurang paham itu. Nah, ini sebetulnya qi itu energi. Oh. Kalau shui nya itu sebetulnya ini udah dibahas ya di bahasan yang sebelumnya gitu. Ada pertanyaan deh? Enggak ada. Mumet nggak? Enggak. Ya. Aman ya? Aman. Oke.
lain-lain. Ini kelemahan organ ditandai parit, retakan dan gerigi cetak gigi pada areal organ tersebut. Nah, sariawan dan luka menandai panas area organ tersebut. Kalau ada sariawan dan luka menandakan panas pada area organ tersebut. Jadi kalau misalkan ada yang sariawan berarti ada yang luka, yang panas ya, menandai panas pada area organ lain. Iya. Berarti sebenarnya kalau sariawan itu bagus itu ya untuk pengobatan dalam tubuh itu orang yang sariawan. Sariawan itu sebetulnya kan kurang bagus. Oh, kurang bagus. Sariawan itu menandakan ususnya panas, lambung panas, biasanya gitu. Atau memang kayak apa tuh, suhu badannya itu tidak normal, kelebihan ke panas. Jadi kan ada sariawan, kadang si lidah itu tiba-tiba luka tanpa sebab, udah gigi tiba-tiba luka, gitu kan. Tapi bukan sariawan. Kalau sariawan kan kerasa perihnya. Gitu lukanya. Nah ini nih, ini akan lebih jelas lagi ya. Nah, kalau ini kan ini yang hitam ya. Hitam itu, ini ada yang ungu. Nah, ini juga ada yang ungu tapi kayak berbintik-bintik. Nah, itu kehitam-hitaman. Ada yang putih ujungnya tuh segini, ada yang putih kuning itu. Putih kuning nih. Putih kuning. Nah, ini ada yang bercak-bercak, retak-retak merah tapi dia retak-retak. Ada luka ya. Ini ada luka nih. Kayak ada sariawannya gitu. Merah tapi ada kayak sariawan kayak gini. Terus ini kan, ini cuma agak gelap juga ini. Nih, kemudian di sininya itu kayak nggak merata ya sebagian tuh. Ini juga sama, putih kayak gitu. Nah, sering dengan praktek, nanti sering melihat ke klien akan lebih hafal. Tapi sering itu waktu dilihat paling putih paling banyak kan itu, tebal putih. Ya nanti kan dibagi ya, kan di sini kan ada dibagi kayak tadi ini ada 5 bagian kan, depan jantung, sini kayak terus kayak liver sebelah sini kan, limpa. Nah ini diapalin. Ini area mana nih yang pecahnya nih? Apa ke limpa, apa ada kemana? Kalau sini kan di sini lambung kan nih. Lambung itu. Lambung kan, pas pecahnya tuh. Berarti lidah juga bisa menandakan seorang itu kolesterol gitu enggak? Bisa jadi bisa. Diabetes. Bisa. Makanya dengan kan kalau ilmu di sini itu adalah sains ya. Sains itu adalah penelitian. Jadi teman-teman juga silakan bisa meneliti. Misalkan orang yang kolesterol lidahnya begini, kita catat, tidak perlu kita foto. Ya kan si lidahnya. Kemudian kita dapat lagi ada yang kolesterol sama lidahnya tuh kayak yang kita kemarin kita cocokkan di sebelah mana pasnya, ternyata hampir sama semuanya. Nah berarti kita udah 2, kita memerlukan responden atau memang kita butuh kayak bukti-bukti ya, bukti-bukti gitu kan kita susun. Nah sehingga itu menjadi satu buah acuan dan penanganannya. Kita misalkan dapat klien yang seperti itu kolesterol, teknik apa yang tepat kita harus lakukan setelah kita uji, kita udah coba. Waktu itu melakukan signifikannya enggak gimana gitu, apakah bagus dengan pijat, apakah bagus dengan bekam, apakah dengan kombinasi, apa dengan apa gitu. Nah ini selanjutnya adalah apa namanya nadi ya, bukan karena nadi ini.
Musiknya ulah tembus Sok. Musiknya ulah tembus. Tempo di uploadnya copyright guys. Diagnosa denyut nadi. Nah, ini diagnosa denyut nadi. Berarti kita masuk ke denyut nadi. Oke, yang tadi dulu nih. Ya. Coba masih ingat gak? Kalau misalkan yang putih itu apa? Yang putih. Ya, yang putih itu apa? Nah, ini yang putih itu apa sakitnya gitu. Coba saling bertanya, nanti kita koreksi di sini nih. Sini. Kita hafalin dulu nih. Itu tadi misalkan ini yang apa tuh yang hitam itu. Yang sakit berat itu yang tadi yang mana-mana? Hitam dan ungu. Hitam dan apa? Ungu. Nah, hitam sama ungu ya, yang paling berat. Ya. Yang diabetes itu warna putih ke kuning-kuning itu. Yang ujung sini. Nah, ini ya. Semacam itu diabetes. Ini gak ada yang, kalau misalkan lidahnya pendek, indikasi struknya udah berat itu. Struknya berat ya. itu. Berat. Oke. Kalau misalkan lidahnya miring, miring kiri, miring kanan, itu apa? Panas di lambung gitu. Panas dalam. Benar. Miring kiri, miring kanan. Oh, masuk angin itu. Masuk angin ya. Kalau miring kiri, masuk angin sebelah kanan. Kalau miring kiri, masuk angin sebelah kanan. Kalau miring kanan, masuk angin sebelah kiri. Benar. Iya. Kalau tadi saya baca kalau miring kiri ya sebelah kiri, sebelah kanan sebelah kanan. Tadi. Oke. Kalau misalkan ada pecah-pecah di lidahnya, apa tuh pecah-pecah nih kayak ini nih, pecah-pecah nih. Itu semacam sariawan itu. Sariawan. Tapi pecah-pecah itu ada misalnya menandakan panas gitu kayak ya. Iya, panas. Sariawan itu kan panas. Iya. Panas orang sariawan itu. Oke. Kita fokus aja di sini ya, paling di sini. Dan jawab di sini nih. Karena untuk minggu depan posisinya akan beralih ke materi diagnosa tekanan nadi. Kalau sekarang kita diskusi bagaimana tentang lidah tersebut ya. Oke, kita berikan ya.